Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali hadir menjumpai Anda di layar kaca, tentunya bersama saya Roman Hidayat. Dan saya Gita Indriani. Pagi hari ini kita akan kembali menyampaikan beragam informasi menarik. Benar? Tentunya dalam program Ini Borneo. Mari tepuk tangannya hari ini di studio. Rame ya hari ini studio. Rame, tapi nggak ada tepuk tangannya. Ya, Betul. gimana dong ceritanya? Tadi juga sudah dibuka oleh sama Yorinda ya. Betul. Dengan Jadi Kekasihku. Kekasihku. Boleh jadi kekasih tapi harus ada cintanya memang ya. Nah, kalau ada cintanya tapi nggak ada seriusnya gimana? Nggak apa-apa deh, yang penting setia dulu deh ya. Lewatin Setia dulu deh itu ya pemirsa. Betul. Ya. Nah hari ini juga tadi sudah dibuka dengan sama Yorinda. Mereka lagi cosplay jadi strawberry shortcake ya. Ih manis banget. Manis banget, memang warna pink-pink gitu. Kalau kita hari ini jadi apa kita? Gula palem. Gula palem ya. Ya Kenapa kok manis-manis nih ya? Walaupun manis berpasir dikit nggak apa-apa. Ya, Yang penting manisnya itu tadi ya. Betul banget Rohman. Kenapa hari ini kita menggunakan warna-warna yang menarik? Karena tema kita hari juga sangat seru sekali. Betul. Kita akan mengulas tentang dekorasi. Dekorasinya agak beda. Agak beda, bukan tentang rumah, bukan tentang pelaminan, bukan juga. Berat ya. Tapi tentang apa nih? Sesuai tema kita pemirsa, Iya, betul. temanya adalah kreativitas seni lukis kue. Wow, menarik sekali ya. Beda tentunya. ya Roman ya, biasanya ngelukisnya di kanvas atau di buku gambar mungkin, tapi kali ini di kue. Kita hari ini akan melukis kue. Nanti kita akan menghadirkan narasumber kita. Tentunya langsung saja kita akan mengantarkan dalam segmen Obrolan inspiratif. Baik pemirsa, dalam segmen obrolan inspiratif kali ini sudah kita hadirkan narasumber kita yang mana kalau kita lihat ini kita dari tadi sudah sangat menggoda sekali ini kue-kue Di depan yang kita ada. ini banyak Betul. kue ya, Dan juga lebih ke macam-macam. penasaran sih gimana nanti kita akan mencoba juga mempraktekkan. Tapi kita pengen tahu latar belakang dari gimana awal mula dari narasumber kita Betul. memulai karir dalam cake artist ini sebagai Betul cake banget. artist ya. Nah hari ini kita sudah ada Kak Listia atau Teh Lis, tepuk tangan untuk Teh Lis. Ya, sudah Teh hadir. Lis ya kita manggilnya ya. Teteh kita hari Teteh, ini ya. Betul. Kumaha damang Teteh? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah ya, baik ya pemirsa ya. Berubah suasananya ya kita ya. Kita tetap TVRI Kalimantan Timur ya. Betul banget. Teteh omong nih tentang melukis kue. Iya. Ini kan agak beda nih Teh. Inspiratif banget pastinya, hal yang baru juga kan. Nah Teteh, awal mulanya nih gimana ceritanya sampai bisa ada terlahir nih cake-nya seperti ini, melukis kue gitu. Oke, jadi dulu waktu saya masih sekolah nih, masih SD, SMP, SMA tuh sangat menyukai pelajaran ini, seni rupa. Seni. Iya betul, seneng gambar, seneng bikin kreasi. Kemudian tiba-tiba SMA kan ada passion baru nih, oh senang bikin kue. Nah jadi kayak digabung-gabungin seperti itu. Dan orang tua juga ibu waktu itu menyarankan kamu kalau misalnya ada passion bikin kue, suka seni, lanjut aja sekolah pastry katanya gitu di Bandung. Jadi lanjut kuliah di sana, ambil manajemen pastry. Manajemen pastry, oke. Betul. Sorry Teh, ini berarti di tahun berapakah memulai karir sebagai seorang cake artist atau mulai serius dalam dunia pastry? Kan tadi Iya. disebutkan mulai sekolah dulu nih. Iya. After sekolah itu di tahun berapa akhirnya oke deh kita usaha aja gitu. Jadi setelah aku lulus kuliah itu 2012, Kak. Jadi langsung aja open order gitu. Langsung pokoknya Langsung. satset ya. Langsung open order, bikin cupcake juga itu step by step ya, nggak langsung kita langsung bagus banget enggak. Jadi kita perlu latihan terus setiap hari seperti itu. Berarti dari 2012 sampai sekarang 2026. Lama ya. Iya. Wow. Berapa tadi? Dan ini saya brandnya baru 2016 gitu, jadi 4 tahun sendiri. 4 tahun setelah dari 2012 tadi untuk open Ya, order, untuk betul. fokus ke punya brand sendiri di 2016 ya. Berarti udah 10 tahunan lebih ya untuk misalnya mulai membentangkan sayapnya di dunia pastry gitu ya Teh ya. Berarti memang butuh apa tadi persiapan dulu dari 2012 ya Teh sampai akhirnya 2016 baru bikin brand. Kalau boleh tahu Teh nama brandnya apa nih Teh? Lis Sweet Patisserie. Oh. Iya, Lis Sweet Patisserie. Jadi Ada sweet-sweetnya tuh Teh. Betul, dan ada listnya. Karena Iya. apa? Ada Teh listnya di sini. betul, Oh. namanya listnya dari saya, Listia gitu. Jadi saya sambungin Sweet
patisserie-nya jadi aneka macam kue seperti itu. Oke. Nah, Teh, ini kan kalau kita lihat yang ada di display ini kan memang ada kue untuk biasa ulang tahun ya Teh, sama Ya. cupcake, sama ada kue kering juga. Tapi apakah memang tiga ini yang menjadi highlight utama dari cake pastry dari Teh Liz, atau memang sebenarnya juga ada juga yang lain gitu Teh? Ada. Jadi selain ini salah satu best seller juga. Selain itu kami juga ada bikin cream puff atau choux namanya ya. Jadi choux itu kita varian rasa sampai 9 rasa dan modelnya macam-macam seperti itu, dan dessert lainnya, cheesecake seperti itu. Macem-macem ya Macem-macem. Teh ya. Kak Roman mau request apa? Aduh, nggak tahu, dicoba dulu lah satu ya kan. Nanti kalau sudah tahu mana yang aku suka itu ya aku pesan dengan kita. Iya betul. Tapi Teh, awal mula merintis dari 2012 sampai 2016 kan akhirnya punya brand sendiri, dan Iya. sampai sekarang 2026 kan panjang banget nih prosesnya. Nah, itu perjalanan ada naik turunnya kan Teh, boleh diceritain nih Teh? Jadi 2016 itu kan bermula dari online dulu nih Kak. Jadi online dulu dari teman SMA dulu, tetangga seperti itu. Itu saya masih sendiri, belum ada asisten istilahnya gitu. Masih almarhum ibu saya yang bantu. Kemudian bertahap setahun 2 tahun kita bikin kue kering seperti itu, part time, nambah part time 1-2 orang. Kemudian bertahap, alhamdulillah 4 tahun ke belakang itu kami memberanikan diri buka offline store gitu di Lobakung yang Di pertama. Lobakung di pertama ya Teh ya? Iya. Dulu di Facebook ya Teh dulu jualan? Facebook betul. Iya, ketahuan kita anak Facebook ya pemirsa ya. 2012 juga ya, 2016 masih ya. Nah Teh, kita boleh juga nggak dibantu untuk dijelaskan yang sudah kita display di depan ini ada apa aja? Ini kan saya nggak tahu namanya pemirsa karena agak kampung sedikit ya. Boleh Teh, boleh dibantu ada apa aja di depan? Oke, di sebelah sini yang di dalam box ada bento cake ya. Bento cake. Namanya bento cake ya pemirsa ya. Ya, bento cake. Jadi ini kita juga made by order ya. Ada by PO, pre-order, atau juga kita juga biasa ada pajang di toko ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang kecil yang di dalam cup namanya cupcakes. Kemudian ada yang agak besarnya di sini petit ya, petit tart. Sama ada cookies hias. Wow, ada cookies hias, ada bento cake, ada apa ini tadi Petit. namanya? Petit. Petit tart ya. Kenapa namanya petit? Apa karena dia kecil? Atau karena kecil? Karena kecil, karena di Li Sweet ini sebenarnya kita nggak bikin yang kuenya gede-gede amat gitu, nggak. Jadi secukupnya tapi enak gitu. Jadi orang dikasih makan habis. Jadi ini masih tergolong semuanya cookies atau gimana Teh? Ini cakes, ya, Yang ini aneka cake ya? tart, betul, cookie hias bolu ya. Hiasannya ini loh Kak Roman menarik sekali. Ini ada teknik-tekniknya nggak nih Teh untuk masing-masing dari macam-macam cake-nya ya mungkin ya? Oke, jadi kalau untuk tekniknya sendiri, ini kan kita base cake-nya ya, sponge cake ya. Nah, untuk sponge cake, terus kemudian hiasannya kami pakai buttercream Kak, nggak pakai whipped cream gitu. Jadi buttercream homemade. Kemudian seperti pada umumnya di cover dulu, baru kita dekor ya macam-macam. Ada yang nah seperti ini kita ada pakai painting ya, pakai palet seperti itu. Kemudian ada yang kita pakai piping bag. Kemudian ada yang seperti ini yang bunga-bunga kita pakai spuit atau tip namanya. Jadi berbentuk. Macam-macam. Macam-macam. Nah kan tema yang kita angkat hari ini kan kreasi manis cookies hias ya. Nah ini kan semanis apa Teh? Apakah memang soalnya dulu nih namanya kita zaman dulu kan mungkin nggak kayak sekarang banyak banget jenis-jenis krim yang dipakai gitu Teh. Nah apakah memang kalau krim ini sebaiknya itu memang manis juga, jadi enak dilihat, enak juga di lidah gitu Teh. Nah itu gimana Teh? Kalau untuk varian rasa kita lebih ke bolu base-nya Kak. Nah, jadi kita ada 3 varian rasa, ada vanilla, coklat sama mocha. Untuk varian buttercreamnya sendiri kita less sugar sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu too sweet gitu. Jadi cocok buat yang dia juga yang jaga-jaga gula. Yang mau makan-makan sehat masih aman ya? Insya Allah, asal nggak banyak makannya. Secukupnya berarti. Kalau agak banyak juga enggak apa-apa, serakah ya. Kan? Berarti kalau petit cookiesnya jadinya 2 gitu kalau mau yang gede gitu. Nggak jadi petit lagi ya dia ya kalau 2 ya? Bener sih gitu. Jadi semua bahannya homemade, dibikin Homemade, sendiri langsung. betul. Nggak ada yang instan-instan ya Teh ya, Nggak jadi ada. aman ya. Iya. Kalau bahan Teh susah nggak Teh sekarang nyari tuh di Samarinda gitu? Maksudnya apakah memang semua tuh gampang banget suppliernya tuh udah banyak banget di Samarinda atau masih wah susah nih untuk Ada yang terbatas ya? Iya gitu Teh. Nah, kalau untuk produk yang di depan ini cukup mudah sih Kak, karena kita juga ada langganan supplier gitu. Jadi kita siap stok gitu. Terus yang lain-lain mungkin yang produk lain ya seperti cream cheese dan lain-lain memang masih agak susah. Apalagi kalau lagi sold out gitu ya di satu toko pasti
tempat lain juga rata-rata sold out gitu. Nah, kalau Jadi hal susahnya di situ. seperti itu terjadi teh gimana tuh cara untuk dapat bahannya gitu? Nah, kita harus sedia stok sih sebenarnya. Jadi misalnya tinggal berapa blok lagi nih. Nah, kita harus cari. Kalaupun enggak ya kita minimalisir pemesanan. Jadi hanya by PO aja. Seperti itu. Jadi yang ready stoknya kita kurangin. Ya, itu udah jadi Sampai tugasnya ada tim stok. purchasing ya Teh. Udah mikirin stok bahan baku ya gitu kan. Nah Teh kalau Iya. dari yang di depan ini mana yang paling sering dicari sama Best customer? seller kayak? Bestsellernya. Best sellernya salah satu bento sih. Nah, bento karena dia cukup ini ya, simple ya. Jadi dia juga tahan guncangan, istilahnya aman gitu. Bento. Dibawa kemana-mana kemudian juga gampang iya, gitu ya. betul. Kalau mau pesen Teh ini kan karena di dekor ya, apakah ada minimum hari misalnya H-3 gitu atau kayak udah pagi Bisa pesen dadakan malam, juga gitu. dadak dangdut gitu Teh. Jadi kalau misalnya untuk custom nih, misalnya mau request warna dan lain kita H-1 sih. Nah, Oke. Tapi kalau misalnya dia mau mendadak nih, H-1 jam misalnya, 1 jam kita yang ready stock Yang aja. ready stock aja ya Teh ya. Betul. Tapi seringnya yang mana Teh? Apakah memang konsumen ini lebih usilnya itu kayak udah memang yang Mau yang last minute cepet, gitu, tapi udah last minute mau requestnya Tetep banyak dekor gitu. juga. Nah, itu gimana Teh? Banyak yang mana? Ada juga sih seperti itu, cuman yang penting mau nunggu aja gitu. Karena Oke. dekor seperti ini nggak bisa kita buru-buru ya, karena kan nanti jadi kurang maksimal gitu. Agaknya membangun candi ya Teh ya. Takutnya kalau kita buru-buru nanti kan nama brand Betul, kita juga ya. kualitas nanti juga. nggak sesuai ya teh yang diinginkan ya Betul. gitu. Nah sekarang kita Dan kalau coba-cobanya nanti pemirsa, saya tuh masih pengen tahu dulu. Ini kan kalau yang ini Teh, yang cookies yang di depan ya. Ah, Nah iya. itu kan kalau kita lihat kan kering ya Teh ya. Bukan basah kayak pakai buttercream gini. Itu berarti dihias dulu baru di oven kah atau gimana? atau di oven dulu baru dihias. Oke, jadi kalau ini kan kita base-nya udah cookies ya, cookiesnya udah mateng tuh. Nah, terus kita hias pakai sugar glaze gitu, icing, royal icing ya namanya. Itu basah tuh. Jadi kita dekor dulu, kita gambar, angin-anginkan aja sih sejam 2 jam dia udah kering sendiri. Tapi kalau misalnya mau cepet bisa masuk oven dengan api kecil. Oh gitu, oke, suhu tuh lucu kecil. banget ya tulisan TVRI ya. Iya lagi baru sadar ya kita tulisannya Gimana? TVRI ya. Bangun kita itu tulisan TVRI-nya itu bagus banget loh ya kan. Tapi kalau yang kayak gini Teh lebih sulit nggak untuk ngedekor pakai tadi icy glass ya, ketimbang sama yang buttercream? Mungkin lebih butuh lebih teliti aja sih sebenarnya. Karena kalau ini kan dia kecil ya. Dan detail kan Teh ya kan Betul. kalau kita lihat kan, karena Iya. dia kayak huruf aja tuh tengahnya ada lubangnya gitu ya kan. Harus berbagi tempat ya mereka ini. Takutnya kalau kita bikin apa bleber pemirsa gitu. Tapi paling sulit Teh pernah bikin kalau yang itu ya, yang cookies itu yang pakai icy glass tuh gambar apa yang paling sulit yang mau di request sama customer? Betul. Nah, kalau untuk ini karena kita cetakannya masih terbatas, jadi mereka mengikuti kita bentukannya apa. Nah, seperti ini kan ada Hello Kitty, terus ada bunga, ada lagi yang lain-lain sih, animasi yang lain ya. Nah, jadi nanti mereka pilih salah satu. Gitu. Untuk sementara belum ada yang request misalnya mau bentuk lain tapi kita cetakannya belum siap. Nah, itu belum. Gitu. Pasti banyak anak-anak Teh ya yang Iya, pilih ya. betul. Apalagi kalau masih liburan sekolah ya, anak-anak kita siapkan DIY kit gitu, cookies hias sama nanti dia dekor sendiri. Nah kalau udah mau ngomong anak-anak bisa menghias sendiri berarti Teh Lis ini udah ada ngadain kayak Buka kelas gitu, nah Teh? gitu nggak sih Teh? Ada. Iya. Biasa kita dalam sebulan bisa sampai 2 kali ngadain dekor kelas ya. Jadi macam-macam ada dekor cupcake, bento cake atau cookies hias gitu. Di mana Teh memang biasanya? Apakah di luar atau memang di outlet yang di Loa Bakung tadi? Bisa kadang ada di outlet atau di cabang baru kami di Perjuangan juga kita adain kelas juga bisa atau by collab gitu, kolaborasi dari brand lain yang mengundang kita datang langsung ke tempat mereka juga ada. Jadi bisa collab ya Teh ya? Paling banyak Teh berapa anak-anak yang ikut kelas gitu Teh, yang wah ini memang musim liburan kali ya gitu. Itu biasa paling banyak itu berapa? Paling banyak itu kalau untuk anak usia 3 sampai 7 tahun itu bisa di 12-15 orang sama ibunya biasanya Oh, sih mamanya, dia. bener, Iya. couple, bener-bener. Nah, kalau untuk tingkatan SMA itu bisa kami terakhir sampai 90 orang. Dekor cupcake. Kayak satu angkatan ya Teh ya? Tapi berarti peminatnya banyak ya Teh, mulai dari anak-anak, orang tua juga Iya, ikut. semuanya sih ibu-ibu juga senang. Kalau anak-anak usia 28 tahun gitu ada nggak Teh? Baru 24 kalau Masih 24 Romani. ya, gitu ada nggak Teh yang maksudnya kayak oh ya udah ini emang lagi pengen aja coba gitu kan? Bisa. Apa ya? Umum maksudnya ya umum. Apa sih namanya mengikuti inner child-nya gitu loh ya kan? Itu ada Teh yang umur kayak kita gini. Ada banyak. Kalau misalnya dia introvert ya, misalnya, dia bisa datang ke yang
yang di Lobakung kita siap DIY bento gitu. Jadi dia sampai healing sendiri gitu, sambil healing sendiri. Oh, Dekor nanti juga kita siapkan. setelah bikin itu Teh, sorry, bisa dimakan langsung juga ya bisa. gitu ya. Ya iya dong, masa nggak boleh kan? Mastiin kita, Ini, Kak Roma. Iya sih, ini kamu dari tadi pengen makan terus ya kita ya. Nah Teh, kalau dari harga Teh, nah dari yang startnya dari berapa sampai yang paling mahal tuh berapa? Apakah memang yang menentukan itu dari Tingkat kesulitannya, juga atau pembuatan. memang karena jenis dari kuenya gitu? Ya, betul. Jadi dilihat lagi dari tingkat kesulitannya ya. Nah, mungkin dari sebelah sini ada cookies hias itu harganya mulai dari 15.000 satu pieces. Kemudian cupcake 20 sampai 25.000. Kan kita ada boxnya tuh. Nah, kemudian ada bento cake di harga mulai dari 80.000. Kemudian ada petit tart di harga 90.000 ke atas. Sampai 100 ribuan. Tapi itu dipengaruhi dengan bahannya juga kan Teh, karena bahannya juga premium Iya, kan ya karena pasti. kami menggunakan kebanyakan kuning telur ya, sama ada butter juga gitu. Pakai Wisman Kak Teh? Ini juga. Betul. Nah pemirsa, jadi kalau memang ada harga ada kualitas ya Teh ya. Betul. Karena kalau memang biasanya kan buat ulang tahun tuh suka yang kayak gini-gini ya Teh ya, lebih simple gitu kan. Kadang kalau kita beli gede-gede itu takutnya apa? Nggak habis. Nggak habis. Kalau mungkin kalau Mubazir. untuk kantor mungkin oke lah ya. Tapi kan untuk secara personal, kalau gambar muka gitu bisa nggak sih Teh gitu buat yang di bento. Karena kan kadang Oke. apa Yesus gue muka lucu gitu Iya, gitu. betul. Ada Teh per hari macam-macam juga. Nah, kalau kita ini di Liswit ini kita untuk custom wajah itu nggak nerima Kak. Oke. Kayak karakter itu seperti itu enggak. Jadi kita lebih ke seperti ini, bunga-bunga gitu ya, atau polosan, abstrak seperti itu. Jadi memang apa ya, ada signature-nya sendiri. Signature-nya betul. Bener. Nah, Teh, Ada. kalau dari Teteh sendiri melihat apa ya persaingan di Samarinda gitu Teh, apa yang membedakan juga dari Teh Li sama yang lainnya gitu kan supaya tetap sehat juga Iya bersaingnya betul, yang menjadi ciri khasnya nih apa nih? Ciri khasnya. Mungkin dari base bolunya ya Kak ya, karena beberapa most of all lah istilahnya ya, sebagian besar seneng sama bolunya Liswit karena mereka bilang enak Kak sampai habis. Nah gitu, mungkin yang membedakan juga nggak enak juga katanya gitu. Masa sih, nantilah kita coba ya pemirsa ya. Kita akan ngobrol lagi bersama Teh Li. Saya tahu kita dari tadi tuh nggak banyak omong karena apa? Pengen cobain dari tadi ya kan. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi bersama Teh Li dan kita akan mencoba untuk praktek nanti ya setelah Betul jeda pada banget. berikut. Tetaplah bersama kami di Ini Borneo. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kita dan juga Rohmat tentunya di Ini Borneo. Kita hari ini Wah. sudah lengkap sekali ya, seperti mau ikut kompetisi masak, tapi kayak dokter juga gitu, tapi enggak. Mohon izin, Iya. agak kontras sekali warna sarung tangan pink ini di tangan saya, tapi Lucu enggak banget apa-apa. ya, kita pemirsa ya. hari ini sudah bersama Teh Lis dan juga ada Mbak Mbak Anissa. Nisa. Nah, boleh Mbak Nisa tepuk tangan dulu dong, ini ada Mbak Iya, Nisa seru sebagai banget asisten di sini nih. ya. Kita bertambah jumlahnya hari ini. Nah, Mbak Nisa, kita hari ini mau coba bikin apa? Boleh dibantu jelaskan Iya, ini ada toolsnya? apa aja nih? Betul, silakan. Jadi di sini ada cookies hias yang belum dihias, sama ada royal icing macam-macam warnanya. Ada tusuk gigi buat nanti ngeratain krimnya di cookies. Ada sprinkle hias tambahan, sama ada ini palet. Kalau salah bisa dicongkel sama ini. Oh, sama gunting ya pemirsa, ini ada gunting ya. Nah ini warnanya ini memang apa ya, base-nya tuh ini saja atau bisa juga untuk yang warna-warna lain gitu? Bisa warna-warna lain. Dicampur gitu Iya. ya? Oke. Gimana pemirsa, sudah penasaran? Kita juga udah pengen Iya coba. betul, gak sabar. Boleh Mbak Nisa dicontohin dulu gimana Boleh. awalnya harus memulai dari mana untuk mendekor apa ini tadi namanya cookies Yang ya. pertama pasti niat dulu kita. Betul ya pemirsa ya, kita harus sebenarnya kita deg-degan juga ya mau coba ini. Nah guntingnya apakah dia cuman Asal potong atau Asal memang di ujungnya sih, di ujung? ujungnya kecil aja. Oke. Boleh. Cara pegangnya pun oke pemirsa. berarti yang pertama itu base warnanya dulu ya? Iya. Jadi semuanya nanti bakal warna pink gitu ya Mbak? Bebas mau misalnya mau bunga kuning, bisa kuning. Oke. Jadi base-nya ini pink dulu. Pink dulu digambar. Ini
ini base-nya ya pemirsa warnanya warna pink. Dia cepat keringnya itu kayak selama apa kan Nisa? Soalnya kan tadi Telis nyebutin ya diangin-anginin dia cepat kering gitu. Nah itu kita emang harus cepet-cepetan gitu supaya cepet jadi atau gimana? Nah, untuk keringnya sendiri itu tergantung ketebalannya, Kak. Nah, royal icingnya setebal apa? Kalau terlalu tebal bisa lebih lama keringnya. Kalau tipis-tipis itu cepat, sejam aja udah kering. Oh, umumnya sejam udah bisa kering ya, Telis Iya, ya. yang Berarti- penting ada angin gitu. Berarti begini pun kalau dia nggak dipakai juga bisa kering ya Teh? Kalau ini enggak, karena dia kita tutup kan. Oh, dia jadi nggak sudah dia kena nggak angin. kena udara ya, Kena betul udara, betul betul. betul. Ini agak yang ke pressure nih saya kayaknya Mbak Nisa karena kita tontonin ini ya. Kan? Iya pemirsa, tapi ini menarik sekali pemirsa. Jadi yang mau mencoba bikin tuh bisa datang ke tempatnya Teh Lis Betul. langsung. Bahkan yang mau ikut kolaborasi kelas juga bisa juga sesuai request pemirsa mau seperti apa bentuknya, warnanya gitu. Kalau Mbak Nisa udah berapa lama ini menekuni cookies ini atau bergabung sama Teh Lis deh? Itu udah berapa lama? Udah mau 3 tahun. Wow, lama. Jadi kalau nyeses kayak gini, nggak ada lah rasanya itu ya. Jadi, Nanti kita yang berasa ya, Rohmannya pasti gini-gini ya. kalau misalnya Oke. ketebelan gitu nggak masalah atau dia nanti akan mempengaruhi Mengaruhi sih ke lambat keringnya ya. Lambat Jadi keringnya. kalau berarti nggak emang bisa dicampur jadi nggak bisa ditumpuk gitu ya. bisa, cuman agak lambat keringnya. Tapi mungkin kalau ketebalan kayak gini bisa disebar-sebarin aja ke sampingnya, diratain gitu. Atau bisa diambil pakai ini tadi ya? Iya. Salah. Kalau salah, iya salah warna misalnya. Oh gitu. Boleh kakak kalau mau. Boleh kita coba Bisa ya? aja, Boleh. Nah, Ush, Warna apa? langsung ya kita coba ya Terus kan mau pemirsa ngambil ya. yang bunga kan kita, karena Atau ini ini ada yang paling contohnya mudah. nih yang udah jadi. Enggak sih, kita mau coba yang Kita pink kebetulan juga nggak kali ya. suka yang simple-simple Teh. Kita mau bikin yang sulit ya. Nah, Kebetulan kita mau bikin lukisan Mona Lisa ya di sini. Agak sulit ya. enggak, aku mau coba bikin pesut mahakam di Waduh, sini nggak ya. ada warna abu-abu Gita di sini. Nggak ada pesutnya warna. Dia udah keluar Teh. Ya, Iya, boleh. pelan-pelan. Langsung aja. Mau yang mana? Bunga? Bunga aja sih ya. Kita bismillah dulu ya pemirsa. Ini gimana caranya nih kalau dia udah meluber gini? Bisa ditaruh dulu di tengahnya kali ya. Nah, udah jatuh dia Teh. Ini di pinggirnya dulu bikin polanya, Oke. pola kelopaknya. Baru diisi, tengahnya. iya. Oh, Ini mungkin kakaknya begitu. mau ngeratain. Boleh. Ini baru. Jangan bergetar Gita. Ini kita bisa lihat tangannya Gita ini bergetar pemirsa. Iya pemirsa, apalagi bisa dilihat ya kan. Ini kita coba untuk di luarnya dulu ya. Nggak nyambung loh dia. Jangan gugup kita, santai aja loh. Oke. Mau bikin bunga apa ini kita? Bunga warna pink apa ya? Ini bunga melati bukan? Bukan juga loh. Kalau dari Kak Nisa dan juga Teh Lilis gitu ya, kalau melihat tren di 2026 ini sekarang tuh lagi hype apa? Apakah memang masih dengan tren yang sama dari tahun-tahun sebelumnya atau apa nih yang mungkin bisa menjadi pembeda di tahun 2026 untuk pastries? Untuk pastry, mungkin di produk viral sih sekarang Kak. Jadi mungkin di luar ini ya. Nah kalau untuk yang cookies hias sendiri kita upgrade-nya itu yaitu tadi kita mengadakan membuat produk DIY. Jadi customer pun bisa menghias sendiri seperti itu. Kalau sebelumnya kan kita biasa udah ready nih gitu atau enggak kita yang bikinin gitu. Kalau sekarang kita up ke customer. Jadi biar mereka bisa hias sendiri gitu. Oke. Saya penasaran juga ini ya. Kalau kita warna pink bunganya saya maunya warna kuning deh, ya kan? Matahari ya. Biru, apa Biru kuning ya? boleh. Tapi enggak ada bunga warna biru Teh. Enggak apa-apa lah ya, namanya juga Apa-apa. kreasi Ya ya betul, kan? imajinasi nggak Betul. apa-apa. Nah Teh, untuk hadapi anak-anak Teh, susah nggak sih? Ini kan takutnya misalnya karena masih kecil gitu kan, Iya. mereka ini nggak ngerti, taunya wah, hambur aja gitu Teh. Gimana Teh itu? Oke, jadi kalau untuk kelas kids itu kan selama ini didampingi sama ibunya ya. Nah, Harus biasanya dipenuhin ibunya yang Iya. handle membantu seperti itu. Tapi kalau ada pun memang tipe anak yang dia nggak mau ya, kurang maunya dia sendiri ya nggak apa-apa. Jadi kita pun tidak memaksa seperti itu. Apapun yang dia buat atau apa ya kita harus apresiasi. Betul. Sorry Kak. Tapi Teh, kalau misalkan ada yang mau ngundang gitu buat kolaborasi bikin kelas dekor lukis kue ya gitu.
Itu bisa langsung ke Teteh, mau hubunginya lewat mana gitu Teh? Ada akun Instagram gitu Teh? Ada akun Instagramnya Daily Sweet Patisserie. Bisa juga melalui admin kami. Nah, jadi bisa di salah satu kontak, nanti mau request tanggalnya tanggal apa, hari apa, jam berapa, nanti kita sesuaikan dengan jadwal kami gitu. Wow, nanti Kak Rohman abis ini kita coba langsung datang kali ya ke tempatnya Teh Lis ya. Bisa, kan nanti kalau kita mau ulang tahun nanti dapat diskon ya. Iya, ingat ya Teh, saya September ya Teh. Oh, udah lewat lagi Teh saya Juni. Ya nggak apa-apa nyusul aja gitu. Iya. Nah kalau ini, Teh, ini tadi kuenya apa Teh? Cookies yang kita pegang ini, dia satu jenis kah atau bisa banyak pilihan gitu? Kalau untuk saat ini kami sediakan satu varian rasa, ini vanilla. Gitu. Dia mix butter. Jadi kita juga less sugar untuk base-nya karena udah manisnya dari royal icing-nya gitu. Tapi kalau boleh tahu Teh, dari bahan cookiesnya itu sendiri ada yang gimana? Bahannya apa-apa aja? Bahannya kurang lebih sama dengan cookies pada umumnya, ada tepung terigu ya, protein rendah, terus ada lemaknya dari butter, mix margarin gitu. Terus icing sugar kalau mau manis. Sama mungkin kalau mau agak gurih lagi dikasih garam dikit. Jadi masih aman ya Teh kalau anak-anak yang mengkonsumsinya ya. Masih aman. Nah, pemirsa, ini juga selain kita mengisi perut, ini juga melatih ketangkasan. Motorik, bener. Karena tadi kita aja udah mulai gemeter. Iya ya. betul. Ini saya enggak ngomong karena apa? Karena tahu salah. Mohon izin pemirsa ya. Betul. Ini kayak udah agak belepotan, nggak apa-apa. Namanya Iya. juga Nggak apa-apa. belajar. Nah, pemirsa, ini udah cukup. Kalau dinilai Teh berapa nih Teh? Baru bingkainya doang udah setengah jam ya. Sabar lah. Udah bagus kalau itu udah rapi. Janganlah lah. menghibur gitu, Teh. Jujur aja loh. Kita ini terima kritikan, ya kan? Iya. Terus ini apa lagi Kak? Boleh mau tambah di tengahnya? Tengahnya aku mau kuning deh. Boleh. Ntar masih kupakai ini kita. Boleh dibuka lagi aja. Nah itu bisa. Wow, ini yang strawberry ya. Kalau yang ini apa biasanya Teh bentuk Ini ini? bisa bebas sih. Kalau mau kreasi gambar. Kalau mau kreasi kan bisa seperti ini. Kalau ini dia base-nya dulu kan putih dulu. Udah setengah kering baru timpa. Mau nulis nama atau apa bisa. Oh, tapi biasanya banyak request-nya tuh yang seperti apa Teh? Kalau Karakter kah biasanya yang lebih banyak dari customer itu Iya. atau gimana? Kalau untuk anak-anak mungkin yang karakter kartun ya. Nah, kalau untuk yang dewasa itu bunga yang agak simple gitu. Gak mau keluar dia Teh. Pernah nggak Teh ada yang bilang, Kak Teh mau ini dong request bunga pinjaman gitu? Nggak bisa ya? Berbeda ya bunganya ya. Jangan ya. Ya bingung ya bentuknya gimana nanti. Lebih ke kembaliinnya juga nanti Teh, gitu kan susah juga. Enggak, mungkin maksudnya logonya kali ya, logo uang ya gitu. Iya bisa. Kalau pengiriman Teh sejauh ini Teh pernah di di order paling Sejauh jauh apa? nih pada sampai mana? Kalau untuk produk kue tuh rata-rata kami di hand carry ya. Jadi misalnya ada customer yang mau balik ke Jawa, misalnya ke Jakarta atau apa, dia bawa dari sini bisa aman gitu sampai sana perjalanan. Cuman tergantung juga produknya apa gitu. Kalau Oke. untuk produk kue kering aman, insya Allah di jalan. Itu bertahan berapa lama tuh Teh biasanya kalau kayak kue kering, terus bento cake sama cookies gini kan? Kalau untuk cookies hias ini kurang lebih sebulan. Kalau untuk kue kering yang lebih kering lagi bisa sampai 2 bulan, maksimal 3 bulan. Tergantung dia kedap udara gitu ya kan. Toplesnya nggak dibuka tutup seperti itu. Kalau untuk bolu ini maksimal kita di 5 hari, 7 hari. Tapi selama penyimpanan di kulkasnya bagus gitu, bisa lebih lama. Jangan dicampur ikan pemirsa. Nanti bau. Jangan Iya, deh. jangan Bau banget. ikan. Tiba-tiba banget Lah, pemirsa. takutnya apa kan namanya kulkasnya minimalis ya Teh, tapi kan Iya. sayang banget nih mau dimakan cepat kuenya gitu Iya. kan. Kamu ngambil yang putih ya kita ya, sabar ya. Oh iya Teh, boleh ya Teh? Boleh. Mau dipotong. Gitu, jadinya harus ada sesuai ya. Iya. Tapi kalau yang seperti ini Teh, ada nama tekniknya nggak nih Teh? Kalau yang di cake, apa sih namanya? Cupcake. Nah. Ada. Jadi ini kita pakai apa namanya? Ada bahan yang kulit ya. miring-miring bulat gitu kan? Iya. Ada kayak daun apa ya namanya? Iya. Nama tekniknya. Tekniknya.
Nah, apa tuh teh namanya teh? Kalau ini spuit, jadi ada tambahan apa sih Pakai namanya? alat sendiri ya? Betul, ya di dalam piping bag. Langsung kita semprot gitu buttercreamnya. Tapi lebih susah itu nggak sih teh? Soalnya kan kalau ini kan icy glass dia lebih agak padat ya. Iya. Kalau yang buttercream tuh kayaknya ya, karena kan masuk mulut kan kita rasa di lidah tuh dia kan sangat ringan dan apa ya, gampang Lumer. itu iya Pecah teh. gitu Betul kan nggak, Teh? dia. Betul Iya, nggak, Teh? Benar ya? betul gitu. Kalau ini untuk cara menghiasnya memang butuh latihan ya, latihan terus gitu. Jadi kita udah tahu bentuknya dan untuk sampai ke customer. Nah itu biasanya kami nyarankan untuk pakai kurir tuh harus boncengan, kalau nggak pakai mobil gitu, Maxim Card. Jadi dia aman ya teh, maksudnya hiasannya pun nggak Hiasannya. kenapa-napa, masih tetap utuh sampai ke pemiliknya. Tujuan, iya. Nah, Karena kan suhu Samarinda ini lumayan ya. Nah, panas. betul. Kalau Kata siapa kayak teh lumayan teh. Jam 4 masih di atas teh itu mataharinya. Iya, jadi kan buttercream ya, cepat lodoh gitu dia. Jadi kok ini dia Bagus kok Gita, nanti kita kasih spill ya pemirsa, tapi iya. sabar dulu. Soalnya apa? Kalau kita langsung spill sekarang nggak surprise nanti. ini penuhin aja ya kak ya. Iya. ya bisa tambah. Kalau lagi. yang kayak kelas-kelas gitu teh mereka nanti kayak dapat appreciate gitu nggak sih teh, misalkan dekorasi. Sertifikat gitu Sertifikat atau ada. best Ada. dekor Iya, of biasa the day. biasa ada sertifikat, terus best dekor 1 orang misalnya, tergantung pesertanya. Kalau pesertanya banyak bisa sampai 3 orang gitu. Kulihat punya Rohman ini bentuknya cantik betul loh, pemirsa, cantik banget. Aku ini bisa gitu kayak gini tuh, itulah. Gampang ya. Wes. Cuman memang ku pendam aja, jadinya nggak pernah keluar dia. Nah teh, kalau kayak gini kan kadang nyampur tuh. Berarti emang pakai yang ini alatnya untuk ngambil, misalnya nih ada biru ketemu kuning. Oh iya, bisa dikorek sedikit. Baru nanti diratakan lagi, bisa pakai tusuk gigi. Iya. Atau kalau kegedean ujungnya kan bisa pakai tusuk gigi. Bener. Tapi agak makin hancur kulit jadi. Tapi kok tadi Mbak Nisa cepet banget ya ngedekornya? Ya dia sudah 3 tahun kita baru 15 menit loh ini. Sudah terbiasa gitu ya, jadi ya gampang aja lah ini gitu. Atau memang apa ya? Tapi kalau dulu kan Nisa emang basicnya dari nol atau juga sama kayak Teh Lis juga sekolah kue gitu, pastry. Dari nol, benar-benar pertama tuh Teh Listia yang ngajarin. Oh. Karena saya lihat Nisa suka gambar, Oh, suka melukis di gitu. kanvas. Jadi wah ini ada kelebihan nih gitu kan, punya bakat istilahnya. Jadi saya masukin ke tim dekor gitu. Tapi memang kalau suka gambar dari dulu, dari kecil tuh ini ya, Iya. ada kita punya basicnya, ya kan? Kalau kayak kita? Ada aku kalau gambar selalu dapat 8 ya. Bagus. Yang teman-teman dapatnya 20, 100, aku dapatnya 8 ya. Jadi kecil banget ya. Nah ini Teh, yang Iya. hias terakhir pakai ini ya? Sprinkle ya boleh ditabur di atasnya. Udah jadi kau kita? Jadi ini sebenarnya pemirsa, cuman aku ragu ini jadi atau tidak. Ini sudah tergolong jadi atau belum? Sudah oke tuh. Nanti Sudah tunggu- oke ya, Teh, ya. Tunggu kering ya. Ini tambahin apa? Ini kok ada yang bolong ya? Salah, ini warna pink. Ini boleh pemirsa di spill di sebelah sini, ini hasil kerja keras dan juga usaha yang sia-sia. Karena apa? Takutnya kalau dijual kayak gini nggak laku, ya kan? Nah, nih diketawain kita di studio ini ya kan? Bagus kok ini. Ini apa ini udah sampai ke tangan-tanganku loh Rohman. Gitu. Nah, kalau misalnya apa ya Teh yang begini dijual per paketan juga nggak sih Teh? Kayak misalnya 1 box gitu isi 6 gitu kan, biasanya dengan macam-macam bentuk bunganya gitu. Iya. Ada kalau yang ini Cupcake-nya. biasa satuan kita bisa. Atau yang paketan ada isi 4, isi 6, isi 9. Lebih murah juga kalau misalnya paketan gitu Teh, atau dia tetap hitungannya nanti per pieces gitu? Ada kita kurangin sedikit gitu. Jadi lebih hemat ya. Lebih Jadi kalau hemat. emang misalnya mau buat hadiah gitu kan lucu-lucu gitu nih, kasih cupcake juga boleh ya Teh ya? Boleh. Betul. Nah. Apa kecil apa kita? Pemirsa boleh di-spill nih. Nih hasil kita berdua. Ya. Bagus. Cakep kan? Tuh. Bandingkan sama punya Kak Nisa, kok kayak lebih rapi gitu ya. Bagusan punya kita loh Roman. Iya, enggak apa-apa. Iya. Bukan lomba loh ini. Kalau yang ini Kak, ini kan Teh yang Hello Kitty. Ya, Nah, nih. yang Hello Kitty ini kan
kayaknya lebih susah ya Teh. Memang Ya, harus betul. tunggu kering dulu banget kah supaya kalau ini kan tadi kita nyampur nih semuanya. Betul. Ya, ini bisa kalau misalnya nggak mau ngeleber ya, kayak tadi punya kakaknya ngeleber, jadi kita tunggu setengah kering dulu. Baru bikin kumisnya gitu, matanya, biar nggak nyampur. Nggak nyampur. Itulah Betul. makanya pemirsa kenapa tadi punya saya nyampur. Kalau misalnya tunggu setengah kering keburu habis nanti program ini. Iya betul juga ya pemirsa. Jadi itu alasannya. Bukannya kita nggak bisa, tapi keterbatasan durasi ya kan. Betul. Tapi Teh selama merintis di usaha baking seperti ini ya Teh ya. Nah itu apakah ada kendala juga kan Teh selain tadi bahan yang kadang nggak ada seperti itu, ada kendala lain nggak sih Teh? Kendala lain paling apa ya, pokoknya sebagai yang punya usaha tuh ya, kita harus tetap memberi sesuatu memperbaharui lah istilahnya gitu ya. Kita harus inovasi, lebih kreatif lagi, karena memang kalau sekarang tuh kalau kita tertinggal sedikit aja udah Tenggelam ya tenggelam Teh aja. ya. Iya, jadi kita harus terus inovasi gitu. Sekarang sering bikin konten nggak Teh di sosmed kayak misalnya a day in my life, hari ini kita dekor ini gitu-gitu. Iya, gitu-gitu. Sebagai bentuk promosi dan juga marketing ya Teh. Ada beberapa kali kita sudah bikin behind kitchen seperti itu, campur-campur, dan alhamdulillah sekarang udah di tahap customer datang ke toko, dia promosiin kami. Wow. Gitu, tanpa kita minta istilahnya gitu. Itu terima kasih banget buat customer Lisweet. Semua customer ya, memang kayak gitu Iya. karena buat engagementnya kan juga oke ya Teh ya. Tapi harus sambil live juga gitu nggak Teh? Wah maaf ini Ada. ini nggak sengaja pemirsa. Gitu Ada, gimana Teh? live streaming juga ada itu, tapi kita nggak tiap hari sih, paling seminggu sekali seperti itu. Tapi Ganti-gantian. kayak enak banget ya Roman ya. Kamu coba Enggak Gita. sih, nanti kita setelah ini aja pemirsa ya. Iya, nggak apa-apa loh, icip-icip aja ini. Boleh, atau yang mau udah ini aja, yang Iya, udah jadi. kalau yang masih basah takutnya nanti kemana-mana Teh. Soalnya agak nggak tega Kita juga coba kalau dulu ya makan- pemirsa, makannya tadinya punya sih kita sendiri. agak malu-malu ya, tapi karena ini dipaksa ya sama Teh Nggak Alicia. nggak ada yang maksa, memang kita ini yang mau pemirsa ya. Boleh, silahkan diicip. Wah, kita coba. Karena kan udah gini tadi Mas. Di sini tadinya. Di sini akan bisa ya. Izin ya pemirsa, kita berdiri ya, sambil berdiri ya pemirsa, kita Kita izin mau dulu. cobain, ini tadi namanya apa Teh? Cookies. Cookies hias. Cookies Cookies hias. Ini hasil hiasan kita tadi. Enggak, jangan bohong lah. Ya, Oke, bismillah. Kita coba. bismillah. Hmm, Gimana? Memang manis tadi, tapi dia enggak yang Gak yang giung manis banget kan, ya. tapi renyah banget ya. Karena ada butternya. Kita mix butter margarin gitu. Tapi kalau request gitu bisa nggak Teh? Misalnya, kalau tadi kan ini menjadi apa ya, base dan yang sama gitu. Tapi kalau misalnya Teh aku pengen dong nanti kalau bikin pakai yang rasa kacang gitu bisa. Asal coklat bisa, tapi dengan minimal order. Jadi kayak misalnya satu kali ngadon tuh berapa pieces ya, segitu harus ordernya. Ini enak banget tau. Nggak bisa berhenti sebenarnya pemirsa. Cuman namanya kita masih kerja ya, jadi Iya. nggak bisa. Tapi memang enak loh. Ini benar pemirsa. Oh, Jadi pemirsa emang enak. Boleh nanti coba yang lain juga. di belakang layar aja tuh Teh. Janganlah semua mau di depan ini. Malu kita ya kan. Tapi jujur ini pemirsa renyah banget dan manisnya tuh nggak yang bikin sampai, kadang ada yang bikin ngilu gitu ya. Ini mesti aman banget pemirsa dan nggak bikin enak sih memang. Tapi kata saya nanti kalau memang ini buat lebaran ya Teh, Ya. memang cepat habis. Satu dia menarik untuk Betul. dilihat kan. Iya betul, Anak-anak suka. anak-anak. Betul. Kalau size Teh memang Iya. rata-rata segedein aja kah atau pernah ada atau memang ada yang lebih besar lagi untuk size cookiesnya? Untuk ukuran kita rata-rata di ukuran ini sih, kecuali kalau ada yang request ya, custom misalnya, ukuran mungkin bisa gitu. Tapi untuk yang kita jual, ukuran ini satu ukuran. Wah ini ada terakhir nih, aftertaste rasa gurihnya nih. Iya betul. Iya kan? Kita kayak baru pertama kali makan cookies lagi. Tapi memang enak loh ya kan? Kalau yang ini Teh, kan Cupcake. apakah ada cara makan cupcake kalau kita lihat di pernah gitu kan dia dipotong dulu bawahnya Bisa seperti baru itu, ditumpuk tumpuk, baru gigit, ya. atau gimana yang benar yang sebenar-benarnya Teh? Sebenarnya nggak ada yang khusus ya, terserah aja sih. Kalau mau makan cantik pakai sendok gitu, atau kalau mau ini belepotan nggak aman aja sih, nggak masalah. Jadi tergantung selera lagi cara makannya seperti apa. Ya memang enak tuh pakai sendok sih kalau kita, soalnya apa supaya bisa nyongkel semua, Nyongkel, krimnya dapat, kuenya dapat, Iya. cupcake-nya Betul. dapat, gitu. Kedepannya nih Teh ada bakal melahirkan kue baru nggak nih? Apa ini Teh Iya, untuk betul, terobosan betul. baru di Iya. 2026
Mungkin kan ini udah pertengahan tahun ya Teh. Nanti Betul. untuk mungkin persiapan di 2027 yang kira-kira jadi tren tuh apa nanti Teh? Iya benar. Tren ini sekarang lagi rame Dubai sih ya, masih terus dari tahun lalu. Ya kita upgrade lagi dari cream puff tadi, kita kasih Dubai gitu ya, pistachio dengan cheesecake juga seperti itu. Jadi kita juga ngikutin pasar lagi rame apa, kita coba ngikutin tapi dengan kita modifikasi sedikit gitu. Oh, ini yang tadi saya terpikir Teh. Kalau Iya. di Li Sweet sendiri berarti belum ready untuk yang pakai fondan gitu ya Teh? Fondant dulu sempat saya jual awal-awal, cuman untuk saat ini belum. Kecuali ada ya produk pakai fondant ya. Mock cake ya, mock cake. Jadi dia pakai cangkir, gelas, diisi bolu, cupcake ya sejenisnya. Terus kita hias pakai fondant atasnya, gitu. Itu Ya. lebih sulit nggak sih Teh kalau yang pakai fondan itu? Enggak juga sih Enggak sebenarnya. juga, yang malah kayak ya mainan segampang aja ya. kayak main Play-Doh gitu. Tapi lebih ramenya memang di Di yang sebelah sini, di buttercream, buttercreamnya iya. ya. Oke, nah kita boleh mendengar Teh, ini terakhir juga pesan, harapan, closing statement untuk pemirsa di rumah supaya apa ya, meningkatkan apa ini namanya interest juga sekarang ini kayak kue-kue gini kan, supaya tetap kegiatan positif, Bener bermanfaat juga, menyalurkan bakatnya di dunia cookies. Mungkin dari Kak Nisa dulu boleh pesan harapan buat pemirsa di rumah ke depannya gimana? Semoga lebih kreatif aja kali ya, lebih apa ya? Lebih kreatif ya ke depannya pemirsa ya. Dan lebih berani untuk mencoba gitu ya. betul banget. Jangan menjadi orang yang terlalu introvert boleh, tapi tetap bersosial gitu ya Kak Mencoba Nisa hal ya. baru ya. Terima kasih Kak Anissa. Boleh Teh Teh Lis. Lis. Nah, Kalau dari saya sendiri ke satu, jangan malu mencoba ya, jangan takut mencoba, karena kalau kita takut kapan jadinya gitu ya, kapan berkembangnya gitu. Jadi pertama, jangan takut, berani mencoba hal baru, harus bisa keluar dari zona nyaman juga salah satu, biar kita bisa tetap berinovasi gitu. Karena Li Sweet juga dari yang tadi kegemaran saya, terus saya belajar keluar istilahnya dari zona nyaman, alhamdulillah bertahan hingga 10 tahun ini. luar biasa. Boleh dong tepuk tangan studio. Terima kasih Teh Listia dan Sama-sama. juga Mbak Anissa ya, hari ini sudah berkenan hadir dan kita sudah menghias bersama, menyicipi juga. Mencicipi juga. Tapi yang jelas nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar, nanti boleh langsung menghubungi Teh Lis ya di Li Sweet Patisserie. Dan nanti juga kita sebenarnya kenapa pengen tetap tutup ini supaya kita pengen coba-coba juga. Iya, kita mau coba yang lain ya pemirsa, tapi nanti Oke. kita bukan berdua aja ya Betul. Roman Dan ya. kita akan menyapa juga rekan-rekan kita dari Pulau Kalimantan lainnya, tentunya dari Kalimantan Tengah, Barat, Selatan, Utara, dan juga dari Kalimantan Timur Kalimantan Timur pastinya, untuk kita berikan informasi menarik untuk pemirsa di rumah. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Borneo. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama Gita dan juga Rohman tentunya di Ini Borneo. Tadi seru banget, kita habis mencicipi cookies-cookies hias ya. Ini rasa manisnya masih terasa sampai sekarang, tapi nggak yang berlebihan gitu. Sebenarnya masih pengen makan lagi, cuma kita harus menyapa juga teman-teman yang ada di provinsi lainnya. Hari ini kita akan menyapa dulu kali ya Gita ya. Hari ini ada teman-teman kita. Selamat pagi semuanya dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Utara. Halo, kita boleh sapa dulu dari Kalimantan Selatan. Halo Alia Soraya. Halo, selamat pagi Rohman dan Gita. Iya, gimana kabarnya hari ini dan ada informasi apa yang nantinya akan dibagikan ke pemirsa di rumah? Alhamdulillah kabar baik dari Kalimantan Selatan. Adapun dari Kalimantan Selatan seperti biasa ada dua informasi untuk pemirsa Ini Borneo. Adapun informasi pertama mengenai kebakaran hutan dan lahan kian marak dekati pemukiman warga. Maksud kami pemukiman warga. Kemudian informasi kedua mengenai Banjarmasin Bridge Open Turnamen Wali Kota Cup 2026. Wah, ini menarik untuk nanti kita dengarkan bersama ya Gita ya, dari Kalimantan Selatan bersama Alia Soraya. Terima kasih Alia, kita akan sapa kembali. Baik, selanjutnya kita akan ke Kalimantan Barat. Ada Graciela Unadea. Selamat pagi Graciela. Selamat pagi Gita dan Rohman. Iya, silakan informasi dari Kalimantan Barat hari ini ada apa?
Seperti biasa, dua informasi dari Kalimantan Barat untuk saat ini masih terkait karhutla dan kebutuhan air bersih. Yang pertama ada kondisi udara memburuk, ISPA meningkat. Yang kedua ada PDAM Pontianak pastikan kondisi air baku masih aman. Oke, Baik, baik. kita tahan dulu ya. Tahan dulu. Kemudian kita beralih ke rekan kita dari Kalimantan Utara, ada Salma Adara. Selamat pagi, Assalamualaikum Salma. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi Rohman dan Gita. Kabar baik dari Kalimantan Utara. Gimana nih dari Kalimantan Timur? Wah baik, apalagi tadi kita habis makan kue, enak banget. Nanti kalau teman-teman nanti main ke sini kita boleh ajak kali ya untuk cobain juga tadi kuenya Teh Lis ya. Bener, sekalian ngedekornya ya. Belajar bareng. Nah kalau dari Kalimantan Utara, Salma ada informasi apa yang nanti akan dibagikan ke pemirsa? Dari Kalimantan Utara kami memiliki dua informasi untuk pemirsa ini Borneo. Informasi pertama, korsleting jadi penyebab kebakaran speedboat Skatak Express Kaltara. Dan informasi kedua, wujudkan semangat kemerdekaan lewat ekoteologi di Tarakan. Wah ini kita tunggu juga nih semangat kemerdekaan yang nanti akan dibagikan oleh Salma dari Kalimantan Utara. Oke teman-teman, nanti kita akan sapa kembali tentunya ya. Dan kita akan mengajak pemirsa untuk beranjak ke segmen Lintas Borneo. Baik pemirsa, untuk mengawali informasi di Lintas Borneo kali ini kita informasi pertama dari Kalimantan Timur terlebih dahulu, yakni penyaluran LPG 3 kg di Kalimantan Timur masih menghadapi sejumlah persoalan. Selain belum sepenuhnya tepat sasaran, masyarakat juga dihadapkan pada potensi kenaikan harga di tingkat pelaku usaha. Berikut informasi selengkapnya. Penyaluran gas LPG subsidi di Kota Kalimantan Timur masih menghadapi sejumlah persoalan. Anggota Komisi 12 DPR RI Syafruddin menilai, gas LPG subsidi seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun di lapangan masih ditemukan masyarakat mampu yang turut membeli LPG bersubsidi. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi kesempatan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan LPG 3 kg. Terlebih, kuota subsidi telah dihitung berdasarkan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran. Di sisi lain, pelaku usaha di sektor distribusi LPG juga diminta tidak menaikkan harga secara sewenang-wenang. Pengawasan dan partisipasi masyarakat dinilai penting untuk memastikan LPG subsidi tetap tersedia dan dijual sesuai ketentuan. Ini juga persoalan ya. Kenapa? Harusnya gas LPG 3 kilo itu adalah diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu alias miskin. Tapi ada juga orang mampu membeli. Akhirnya kan kuota untuk LPG 3 kilo itu udah ada hitungannya. Hitungannya adalah berdasarkan berapa jumlah orang yang tidak mampu. Baru keluarlah subsidi untuk BBM yang berjenis LPG 3 kilo ini. Tapi kenyataan lapangan banyak masyarakat yang mampu tapi beli LPG 3 kilo. Itu satu. Yang kedua, banyak para pelaku usaha di sektor ini juga menaikkan harga dengan sewenang-wenang. Nah maka masyarakat kalau misalnya menemukan ada pelaku usaha di sektor ini, laporkan ke saya akan laporkan ke pemerintah pusat atau BPH Migas. Ada tindakan tegas, bila perlu kami akan cabut izin usahanya kalau ditemukan betul-betul tanpa alasan yang jelas menaikkan harga LPG 3 kilo dengan sewenang-wenang. Syafruddin berharap pengawasan distribusi dan penjualan LPG 3 kg dapat diperkuat agar subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak dan harga di tingkat konsumen tetap terjaga. Dan bila menemukan hal yang tidak sesuai, masyarakat diimbau untuk bisa melapor ke pihak terkait. Lutfi Fareza dari Samarinda melaporkan. Nah itu dia tadi informasi dari Kalimantan Timur ya, masih pertama ya terkait LPG 3 kg ini, semoga kedepannya semakin ada solusi yang lebih baik untuk masyarakat pastinya. Pasti kau khawatir kan untuk masak di rumah? Iya, takut juga kita kalau habis tabung ya. Bener ya. Oke, dan kita masih dari Kalimantan Timur, pemirsa kali ini datang dari Ibu Kota Nusantara, di mana
Ibu Kota Nusantara menjadi percontohan sekolah nasional terintegrasi. Nah, ini tentunya menarik juga karena baru saja dibuka untuk kurikulum di tahun ajaran baru ya kita ya. Sekolah nasional terintegrasi di Ibu Kota Nusantara disiapkan menjadi percontohan dalam pengembangan sekolah unggulan di Indonesia. Model pendidikan yang diterapkan pun juga diharapkan dapat menjadi acuan penerapan SNT di berbagai kabupaten dan juga kota. Nah, bagaimana informasi selengkapnya berikut pemirsa. Pemerintah menyiapkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Ibu Kota Nusantara sebagai percontohan pengembangan sekolah unggulan nasional. SNT IKN diharapkan menjadi model pemerataan pendidikan berkualitas dengan dukungan infrastruktur dan sistem pembelajaran terintegrasi. Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Arif Jamali menilai, kesiapan fasilitas di SNT IKN telah memadai, sehingga dianggap layak sebagai percontohan pengembangan sekolah nasional terintegrasi di Indonesia. Ya, SNT yang ada di IKN ini kami baru saja melihat secara fasilitas infrastruktur sudah sangat siap dan untuk SMP-nya juga sudah sangat siap untuk melayani dan siswa-siswanya juga berasal dari masyarakat sekitar IKN ini. Jadi tadi kalau ingin mengatakan pemerataan dan ini terjadi di sini. Pemerataan pendidikan yang bermutu, yang berkualitas untuk anak-anak kita dan ke depan ini akan di setiap kabupaten kota rancangan Pak Presiden untuk ada sekolah yang berkualitas seperti SNT dan prototipenya ya yang ada di IKN ini. Gitu, ini kelihatannya ini bisa menjadi prototipe SNT yang ya secara fasilitas sangat memadai dan sangat mendukung proses terjadinya pembelajaran yang terintegrasi dari SD, SMP hingga SMA. Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Arif Jamali mengatakan, kesiapan infrastruktur dan proses pembelajaran di SNT IKN diharapkan mampu mendukung pemerataan akses pendidikan bermutu di Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara, Tim Liputan TVRI melaporkan. Baik, itu informasi dari Kalimantan Timur ya. Ini kalau misalnya saya boleh ngulang, saya pengen sekolah di situ sih. Karena gedungnya bagus banget ya. Cakep sih memang. Betul. Ya. Kurikulumnya juga pasti oke-oke ya kan. Namanya aja sekolah terintegrasi Sekolah ya. nasional terintegrasi ya kan. Lalu Pak, saya udah bayangin nanti kalau saya ranking 1 gimana gitu di situ ya. Oke Roman. Harus percaya diri ya kan? Iya dong, nggak apa-apa. Ya. Tapi selanjutnya kita akan hadirkan kembali teman-teman dari wilayah Kalimantan lainnya. Boleh kita hadirkan? Nah. Belum muncul ya. Nah, kita akan hadirkan dulu, tapi sebelum ke teman-teman, kita mau bacakan dulu nih informasi dari Kalimantan Tengah ya untuk pemirsa. Nah, kita yang kali ini ada seorang anak laki-laki Muhammad Kaspi Rosyadi usia 12 tahun yang dilaporkan hilang terseret arus saat berenang di Sungai Kahayan, Kota Palangkaraya. Akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Berikut informasi selengkapnya. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Kaspi Rosyadi, usia 12 yang dilaporkan hilang terseret arus saat berenang di Sungai Kahayan, Kota Palangkaraya. Rosyadi ditemukan setelah dilakukan pencarian memasuki hari kedua dengan metode penyisiran dan penyelaman. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar kurang lebih 20 meter dari lokasi awal kejadian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, AA Ketut Alit Supartana menyampaikan, dengan telah ditemukannya korban, operasi pencarian dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Rosyadi dilaporkan hilang tenggelam ketika sedang berenang di pinggiran Sungai Kahayan bersama rekan-rekannya. Namun naas, derasnya arus sungai membuat korban terseret hingga tenggelam. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dengan adanya peristiwa ini, Basarnas Palangkaraya menggiatkan masyarakat lebih berhati-hati saat beraktivitas di tepian Sungai Kahayan. Karena walau sungai saat ini surut akibat musim kemarau, namun arus sungai dapat berubah sewaktu-waktu. Dari Kota Palangkaraya, Tim Liputan TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.
Ya, dan tentu Baik. kita turut mengucapkan berduka cita ya Betul sekali. terkait bocah yang ditemukan terseret arus dan juga meninggal dunia di Kalimantan. Benar, dan pastinya harus lebih berhati-hati lagi ketika beraktivitas di sungai ya, Rohman ya. Selanjutnya kita akan menyampaikan informasi kedua dari Kalimantan Tengah. Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026, pemirsa sebagian besar wilayah di Kalimantan Tengah diprediksi selama seminggu ke depan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan. Kondisi ini menyebabkan hari tanpa hujan terjadi selama 10 hingga 30 hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dan kondisi kering ini turut meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Berikut informasi selengkapnya. Berdasarkan pantauan citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Cilikriwut Palangkaraya, wilayah Kalimantan Tengah, memasuki puncak kemarau pada bulan Agustus dan September. Prakirawan cuaca BMKG Cilikriwut Muhammad Chandra menyampaikan, sebagian besar wilayah di Kalimantan Tengah selama seminggu ke depan diprediksi mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan dan mengalami hari tanpa hujan dengan durasi yang diperkirakan mencapai 10 hingga 30 hari. Cuaca kering dan minimnya curah hujan ini berimbas pada meningkatnya titik panas atau hotspot di Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, terpantau sekitar 1044 hotspot di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, dengan jumlah hotspot terbanyak terdeteksi di Kabupaten Kota Waringin Timur dengan jumlah mencapai 286 titik. Disusul Kabupaten Lamado dan Kapuas. Tingginya jumlah hotspot ini menjadi peringatan akan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk sedangkan hotspot sendiri di wilayah Kalimantan Tengah tercatat hingga pagi tadi ya 00 hingga 23 tadi pagi seperti itu berjumlah 1044 titik ya yang tersebar di wilayah Kalimantan Tengah, dan saat ini untuk nilai tertinggi memang hotspot itu di wilayah Kota Waringin Timur seperti itu, dan itu memang cukup signifikan untuk jumlah hotspot di hari ini seperti itu. Prakirawan cuaca BMKG Cilikriwut M. Chandra menambahkan, pihaknya memprediksi adanya potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di Kalimantan Tengah bagian utara pada 13 hingga 15 Agustus, berpeluang memicu hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. Potensi hujan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah untuk mengurangi tingkat kekeringan dan menekan resiko kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Nur Faizin dan Andika Eko, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Baik, demikian informasi dari Kalimantan Tengah. Sekarang kita boleh menghadirkan kembali semua rekan-rekan kita dari Pulau Kalimantan lainnya. Hadir di sini ya. Kita mau pilih yang mana dulu? Nah, kita boleh ya pergi ke pasar membeli ketan. Cakep. Pasarnya jauh di Surabaya. Cakep. Sekarang kita boleh ke Kalimantan Selatan bersama Alia Soraya. Silakan Alia dengan informasinya. Baik, terima kasih Rohman dan Gita. Langsung saja kita ke informasi pertama dari Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan makin meluas dan mendekati pemukiman di Banjarbaru. Damkar imbau warga tebas semak kering dan siap padamkan api berskala kecil secara mandiri. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Banjarbaru kian mengkhawatirkan. Pemadam kebakaran Satpol PP Kota Banjarbaru melaporkan, titik api di sejumlah wilayah kini telah mendekati kawasan permukiman warga. Titik terbanyak tercatat terjadi di wilayah Kelurahan Guntung Manggis dan Landasan Ulin Selatan, disusul wilayah Cempaka. Personil Damkar Banjarbaru, Ranu Wibowo mengatakan, jarak antara titik api dan pemukiman warga saat ini berada pada tingkatan yang terbilang cukup rawan, yakni sekitar 30 hingga 40 meter. Bahkan beberapa sudah ada mengenai dinding hingga atap rumah warga. Kondisi ini memicu kepanikan warga, terutama saat angin kencang. Untuk karhutlah saat ini, untuk beberapa wilayah sudah banyak yang mendekati pemukiman warga. Makanya banyak yang melapor terkait kebakaran lahan dan hutan ini yang mana warganya panik dan takut saat akibatnya api itu mendekati perumahan. Biasanya jarak yang terdekat biasanya itu sekitar 30 bahkan 40 meter daripada pemukiman. Makanya nanti warga takutnya saat angin kencang yang membuat warga itu panik. Petugas meminta warga yang tinggal di dekat lahan terbuka untuk aktif membersihkan lingkungan sekitar.
Warga juga diimbau melakukan pemadaman mandiri jika menemukan titik api skala kecil sembari menunggu tim pemadam tiba di lokasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 137 atlet bridge resmi berlaga dalam ajang Banjarmasin Bridge Open Turnamen Wali Kota Cup 2026. Berlangsung di Aula FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 137 atlet bridge saling unjuk gigi dalam ajang Banjarmasin Bridge Open Turnamen Wali Kota Cup 2026. Kompetisi ini mempertandingkan 2 nomor yakni 4 sekawan dan pasangan, kategori U23 serta kategori umum. Selain diikuti atlet tuan rumah, turnamen ini juga diikuti sejumlah kontingen dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dari luar Kalsel, itu dari Kota Waringin Timur, dari Sampit, kemudian dari Palangkaraya, dari Katingan, dan dari Kapuas. Ya, karena memeriahkan aja. Apresiasi disampaikan Ketua KONI Banjarmasin Hermansyah. Ia berharap melalui turnamen ini mampu mendongkrak eksistensi serta popularitas cabang olahraga bridge di tengah masyarakat. Ini PR kita semua lah, khususnya para pengurus bridge, cabang olahraga masih bagaimana bridge ini membumikan, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini adalah salah satu cabang olahraga yang bisa meraih prestasi, meraih yang lebih tinggi lagi untuk mencapai cita-cita sebagai atlet. Oleh sebab itu, ini salah satu mendorong memajukan bridge ini dan lebih dikenal kepada masyarakat. Sementara Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan, kegiatan ini tidak hanya berdampak positif bagi kesehatan masyarakat, tapi juga menjadi ajang untuk meningkatkan skill dan kompetensi para atlet. Dukungan serta partisipasi dari GAPSI daerah lain turut menjadi catatan bagi pemerintah kota dan KONI Banjarmasin. Jadi kita berharap dengan adanya Open Turnamen Bridge Competition Wali Kota Cup ini bisa meningkatkan kesehatan dan juga bisa meningkatkan kompetensi skill dari para atlet bridge. Ternyata acara hari ini disupport oleh GAPSI Kabupaten Tanah Laut dan Kota Baru. Ini menjadi warning bagi kami dan juga KONI Kota Banjarmasin. Melalui ajang ini, pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat melahirkan atlet-atlet bridge berprestasi yang siap membawa nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Demikian 2 informasi dari Kalimantan Selatan. Kembali ke Rohman dan Gita di Kalimantan Timur. Oke, terima kasih teman kita nih, ada Alia Saraya di Kalimantan Selatan. Ini senang banget lihat bajunya, bagus banget ya. Betul, nanti boleh kali kita banget. beli juga kain sasirangan kalau kita ke Kalimantan Selatan. Benar banget. Infokan aja ya Alia, nanti di mana tokonya gitu ya. Benar banget. Baik, selanjutnya makan tela-tela campur bakso urat. Cakep. Sekarang kita bersama Graciela di Kalimantan Barat. Silakan dengan informasinya. Terima kasih Gita dan Rohman. Pemirsa, informasi pertama dari Kalimantan Barat, memburuknya kualitas udara akibat kabut asap meningkatkan resiko gangguan pernapasan masyarakat. Sepanjang 4 bulan terakhir mulai dari April hingga Juli, ISPA masih menjadi keluhan terbanyak di fasilitas kesehatan Puskesmas Telaga Biru. Berikut informasi selengkapnya. Sejak beberapa waktu terakhir kabut pekat menyelimuti wilayah kota dari pagi hingga malam hari. Kualitas udara yang kian memburuk menjadi momok besar bagi masyarakat yang mulai terancam kesehatan pernapasannya. Jumlah hotspot yang terus meningkat setiap harinya memperburuk kondisi kualitas udara. Di Puskesmas Telaga Biru, keluhan infeksi saluran pernapasan atau ISPA masih menjadi tren keluhan nomor 1 sejak 4 bulan terakhir. Data terakhir terhitung dari tanggal 1 hingga 8 Agustus 2026. Tercatat sebanyak 65 laporan kasus ISPA di wilayah kerja Puskesmas Telaga Biru. Jumlah tersebut diperkirakan masih dapat meningkat apabila kondisi udara terus memburuk. Masyarakat yang terpapar asap mulai mengeluhkan munculnya batuk, pilek, sakit tenggorokan, maupun gangguan pernapasan hingga pencernaan.
Menghadapi potensi lonjakan kasus ISPA seiring dengan meningkatnya perubahan kondisi cuaca dan kualitas udara di puncak musim kemarau ini. Kepala Puskesmas Telaga Biru Dr. Tony Mas Irwanda mengatakan, Vaskes Puskesmas Telaga Biru telah mempersiapkan dan memastikan ketersediaan fasilitas hingga obat-obatan saluran pernapasan sebagai antisipasi apabila terjadi peningkatan jumlah pasien dengan keluhan saluran pernapasan. Kalau untuk puskesmas sendiri, secara fasilitas kita menyediakan tabung oksigen, kemudian juga alat nebulizer ya, beserta obatnya, kemudian juga pastinya obat-obat yang berhubungan dengan saluran pernafasan itu juga tersedia di puskesmas, seperti salbutamol untuk bronkodilator ya, kemudian obat-obat batuk, pengencer dahak, dan juga antibiotik yang diperlukan juga tersedia di puskesmas. Selain fasilitas dan obat-obatan, terdapat pula tim gerak cepat atau TGC yang siap bergerak dalam kondisi khusus ataupun kedaruratan. Puskesmas Telaga Biru juga terus memantau perkembangan kasus ISPA di wilayah kerjanya, terutama selama periode puncak musim kemarau dan meningkatnya kejadian karhutla yang membawa kabut asap. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Informasi kedua dari Kalimantan Barat, kondisi air baku di Kota Pontianak hingga saat ini masih tergolong aman meskipun debit air asin dari laut mulai memasuki Sungai Kapuas. PDAM Pontianak meminta masyarakat untuk tetap berhemat menggunakan air di tengah musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Berikut informasinya. PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak memastikan kondisi air baku untuk pelayanan air bersih kepada masyarakat masih dalam keadaan terkendali, meskipun debit air asin dari laut meningkat dan mulai memasuki aliran Sungai Kapuas. Kondisi ini dipengaruhi menurunnya volume air sungai akibat kemarau yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Sumber air baku PDAM Pontianak yang berasal dari Sungai Kapuas sangat bergantung pada kondisi debit air sungai. Memasuki periode kemarau panjang, PDAM memperkirakan kondisi penurunan volume air dan masuknya air asin ke wilayah sungai masih akan berlangsung hingga bulan September. Meskipun demikian, hingga saat ini distribusi air bersih kepada masyarakat masih dapat dijaga, sehingga belum terjadi kondisi kekeringan atau gangguan besar pada pelayanan. PDAM juga telah menyiapkan cadangan air mengantisipasi apabila kondisi darurat terjadi di kemudian hari. Memang kondisi dengan kemarau panjang ini kurang lebih kita kalau air baku kita yang di daerah hilir, paling hilir tuh itu udah sebulanan yang terinstruksi air laut. Namun itu fluktuatif lah, turun naik. Namun dalam minggu ini hampir semua instalasi intake kita yang ada di Imam Bonjol, yang ada di Parit Mayor, yang ada di Selat Panjang maupun yang di Nipa Kuning itu sudah terinstruksi dan itu di atas batas aman untuk batas ambang untuk air minum 300 mg per liter. Menghimbau kepada masyarakat air yang kami distribusikan itu digunakan untuk mandi cuci dan bersih-bersih aja. Tidak kami rekomendasi untuk dikonsumsi. Meneruskan imbauan dari Wali Kota Pontianak, Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, Abdullah, mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Penghematan dianjurkan terutama untuk kebutuhan yang tidak terlalu mendesak agar distribusi air dapat tetap merata dan seluruh warga Kota Pontianak dapat menikmati aliran air yang lancar di rumah masing-masing. Dari Kota Pontianak, Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Demikianlah dua informasi pilihan dari Kalimantan Barat. Pergi ke Jakarta, singgah ke taman, kembali kepada Gita dan Rohman. Waduh, dibalas ini kita senang ini ya. Terima kasih. Berarti habis ini juga harus dibalas pakai pantun ya. Nah, tapi jadi pressure ya teman-teman ya. Terima kasih ya, Terima Graciela. kasih dari Kalimantan Barat, Graciela Unadea. Kita nggak expect Pantun loh. dan informasinya ya. Betul, kita nggak expect ya. Oke, sekarang nonton Avatar, pengen lihat Katara. Cakep. Sekarang kita pengen mendengar Salma Adara dari Kalimantan Utara. Silakan Salma.
Baik, terima kasih Rohman dan Gita mengawali informasi dari Kalimantan Utara. Pemirsa, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan serta Basarnas telah melakukan pemeriksaan awal terkait insiden kebakaran speedboat Sekatak Express di wilayah perairan Bulungan yang disebabkan dari generator yang berbahan bakar bensin. Pasca terjadinya insiden kebakaran speedboat reguler SB Sekatak Express rute Tanjung Selor Tarakan di wilayah perairan Salim Batu, tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan pemeriksaan di lapangan guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut. Berdasarkan keterangan awal, kebakaran diketahui bermula dari adanya gangguan korsleting listrik pada peralatan elektronik yang kemudian merambat ke area generator berbahan bakar bensin. Petugas menjelaskan bahwa posisi instalasi generator yang berada terlalu dekat atau menyatu dengan struktur bodi atas kapal menjadi faktor pendukung cepatnya api menyambar. Sebagai langkah antisipasi ke depan, pihak terkait merekomendasikan agar posisi penempatan generator pada setiap armada speedboat dapat dimodifikasi ulang, termasuk pemasangan pelindung tahan api atau asbes. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda, semua kru kapal sudah diperiksa dan sudah ada kesimpulannya, yaitu tadi pertama dari generator itu. Terus yang keduanya, selesai pemeriksaan awal ini kami akan membawa ke Direktorat KPLP nanti yang memutuskan dari kawan-kawan Mahkamah Pelayaran. Ini kami juga akan ada namanya sosialisasi ke pemilik supaya jangan nempel dengan dudukannya harus inilah, biar walaupun misalnya terbakar bisa untuk dibuang gitu kan, itu sih. Selain faktor teknis mesin, pihak berwenang juga menyoroti kelengkapan alat keselamatan serta kapasitas muatan penumpang untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur atau SOP pelayaran dipatuhi oleh seluruh operator. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Kawil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara menggelar gerakan masyarakat peduli pantai atau Gempita di Pantai Amal, Kota Tarakan. Kegiatan ini mengusung konsep ekoteologi yang memadukan nilai keagamaan dengan tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian alam. Gerakan Masyarakat Peduli Pantai atau Gempita yang dilaksanakan di Pantai Amal Tarakan ini digagas oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara jelang HUT ke-81 Republik Indonesia, bertujuan sebagai bagian dari penguatan program ekoteologi yang mendorong kesadaran bahwa menjaga dan merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Melalui konsep ekoteologi, kepedulian terhadap lingkungan dibangun secara berkesinambungan. Nilai-nilai tanggung jawab menjaga alam ini diterapkan langsung melalui pendidikan dan pembiasaan di lingkungan madrasah, pondok pesantren, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat kita di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan, dalam rangka untuk merawat kebersihan, merawat lingkungan, karena cara persoalan kebersihan, merawat lingkungan adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya. Juga sekaligus apa yang kita lakukan di pagi hari ini adalah merupakan implementasi penjabaran dari program Astapotas Kementerian Agama terkait dengan ekoteologi. Selain itu, pemerintah daerah Kota Tarakan juga turut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan menghadirkan layanan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Pantai Amal, meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan konsultasi guna mewujudkan lingkungan sehat yang didukung masyarakat sehat. Ini luar biasa dan ini menurut saya inilah yang implementasi ajaran agama yang sesungguhnya, karena semua agama mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, tidak hanya di Islam tetapi juga di agama yang lain, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, saya kira semua mengajarkan tentang bagaimana peduli dengan lingkungan, menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan, juga menjaga kebersihan ya. Seperti tadi pantainya bersih, indah, ya kan kita juga nyaman begitu ya berwisata, apalagi di Pantai Amal. Ini adalah memang ikon wisata Tarakan dan dikunjungi banyak juga, tidak hanya dari masyarakat Tarakan tapi juga dari luar Tarakan.
khususnya di wilayah Kalimantan Utara ini, tentu kita berharap bahwa bisa dijaga dengan baik. Dari Pantai Amal, semangat kemerdekaan diterjemahkan melalui kebersihan lingkungan dan menjaga alam. Melalui Gempita Kemenak Provinsi Kalimantan Utara mengingatkan bahwa kemerdekaan juga berarti memiliki tanggung jawab untuk merawat negeri. Tim redaksi TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Naik perahu menuju Tarakan, jangan lupa membawa bekal. Demikian informasi dari kami Kalimantan Utara, kami sampaikan kembali ke studio Kalimantan Timur. Siap, cakep, gitu dong, ya berbalas pantun ya. Luar biasa, hari ini kayaknya memang spesial gitu. Berarti Betul. di lintas Borneo selanjutnya teman kita dari Kalimantan Selatan Alia harus berpantun juga ya. Benar, manis-manis semua ya hari ini ya. Benar ya. Apa tadi? Anak manja namanya Suneo. Cakep. Ya, dijawab dong. Ulang, briefing ya. Anak manja namanya Suneo. Cakep. Itu dia tadi kebersamaan kita di Lintas Borneo. Nah, ya terima kasih buat teman-teman semua, sehat selalu dan juga ditunggu nanti pantun-pantun terbaik di ini Borneo selanjutnya ya. Baik, terima kasih Alia, Graciela dan juga Salma dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Utara. Dan pemirsa, nanti kita juga akan masih membagikan informasi menarik lainnya di segmen khas Borneo, dan kita akan melihat dulu yang segar-segar ya, strawberry shortcake yang sudah ada di depan sana. Silakan. Iya, setelah ini kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Namun sebelum itu kita akan dengarkan satu lagu dari Salma Yorinda. Oke pemirsa, masih bersama Rohman dan juga kita di Ini Borneo. Tadi itu sudah kita balas-balasan pantun, kita hold dulu ya. Karena agak pusing juga kalau kita mikir pantun Mikir terus pantun ya. instan ya. Benar, tapi kita masih akan membagikan informasi menarik lainnya seputar wisata, budaya, dan juga keunikan-keunikan dari pulau-pulau Kalimantan yang ada di sini Benar ya. banget, dan pastinya semuanya nanti bakal tercakupi khususnya dalam segmen Khas Borneo. Baik, untuk segmen khas Borneo yang pertama kita akan hadirkan informasi dari Kalimantan Selatan, di mana kain sasirangan memiliki sejarah yang panjang bagi kehidupan masyarakatnya. Tak heran hingga saat ini berbagai produk sasirangan setia menjadi wujud penghubung lintas generasi. Dan berikut informasinya. Setiap motif dan warna kain sasirangan menyimpan cerita yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tangan generasi muda, kain sasirangan tidak hanya menjadi warisan, tapi juga menjadi ruang untuk terus berkarya dan berinovasi. Salah satu perajin kain sasirangan, Fizah, mengatakan, untuk menggait lebih banyak penggemar kain sasirangan berusia muda, ia memproduksi motif sasirangan yang lebih kekinian, seperti motif pita dan kupu-kupu, dengan pemilihan warna kain yang didominasi warna cerah. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp150.000 untuk sasirangan dengan pewarna sintetis, hingga Rp800.000 untuk produk sasirangan pewarna alam. Jadi memang Kuing ini namanya brandnya Kuing, terus dia dibikin itu lebih ke arah anak muda. Makanya kita di sini nuansanya motif-motifnya kan yang lunas-lunas, terus ini ada motif kita juga, salah satu motif signature kita. Terus dari mana nih belajar tentang sasirangannya sendiri? Kebetulan dulu pernah kerja, terus gestornya ini itu punya brand sasirangan, dan belajar dari beliau. Kayaknya harus lebih konsisten sih, konsisten supaya bisa membuat sasirangan ini ke gimana sih caranya supaya anak muda itu lebih banyak yang tertarik dengan sasirangan. Pengennya sih menginspirasi anak muda lainnya buat suka sama sasirangan. Makanya arahnya memang lebih ke anak muda. Salah satu pengunjung asal kota Jakarta, Wahyu, mengapresiasi berbagai inovasi kain sasirangan saat ini. Menurutnya, kain sasirangan harus terus dipamerkan di event-event bergengsi agar mampu bersaing ketat dengan kain batik yang saat ini lebih dikenal masyarakat luas. Nah, sekarang ini kayaknya perkembangannya lebih oke lah. Jadi kita lihat model-modelnya dan motif-motifnya lebih menarik gitu loh ya. Trennya udah up to date
model-model yang dulu kan bahannya juga masih bahan yang kartun biasa, ini kan kartun sutra, ini kan motif-motifnya juga oke loh lihat. Terus ibu apakah Sasirangan juga bisa bersaing? Bisa, ikut Inakraf kalau gitu. Kan Inakraf di Jakarta itu kan setahun 2 kali ya. Oktober ada lagi, Maret sama Oktober. Itu kan pasar-pasarnya lebih banyak yang ngeliat ya. Nah, itu oke. Motif Sasirangan boleh berkembang, warna boleh berubah seiring zaman. Namun setiap helai Sasirangan tetap mampu menyatukan masyarakat antar generasi. Dengan begitu, Sasirangan tak hanya menjadi cerita dari masa lalu, tetapi juga menghubungkan generasi terdahulu, generasi hari ini hingga generasi yang akan datang. Baik, itu tadi informasi khas pertama kita ya. Ya, dari Kalimantan Selatan kan memang sangat cantik sekali ya. Iya, kita bisa lihat tadi ya rekan kita ya menggunakan kain Sasirangan. Betul. Jadi nantilah ya kalau kita memang ke Kalsel harus borong minimal 9 ya. Oh, banyak ya. Banget. Lebih ke Justip sih nanti itu amin kita ya, amin ya. Baik, selanjutnya kita akan hadirkan informasi khas dari Kalimantan Barat. Pemirsa, kegiatan sosial digelar komunitas WAM THZ di Panti LPAI Ar-Rahmah. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen pendampingan bagi adik-adik tunanetra, tetapi juga menjadi ruang belajar huruf Braille bagi para relawan. Berikut informasinya. Dalam kegiatan tersebut, para relawan mendampingi anak-anak tunanetra membuat papan nama kamar. Papan nama ditulis menggunakan huruf alfabet, kemudian dilengkapi huruf Braille di bagian bawahnya. Papan nama juga dihias agar lebih menarik sebelum ditempel di depan kamar masing-masing. Salah satu founder WAMS, Lia, mengatakan, kegiatan ini dirancang agar relawan dapat belajar mengenal huruf Braille. Menurut Lia, huruf Braille berbeda dengan huruf biasa karena menggunakan kombinasi titik-titik tertentu. Melalui kegiatan ini, para relawan tidak hanya berbagi kebersamaan, tetapi juga mempelajari dasar-dasar Braille dari anak-anak tunanetra. Jadi kalau untuk kegiatan hari ini sebenarnya kita mengenalkan teman-teman volunteer kayak bagaimana sih huruf Braille itu, kayak huruf alfabet dalam Braille itu kan berbeda sama huruf alfabet biasa. Jadi sambil kita membantu adik-adik untuk buat template, itu juga sambil juga teman-teman volunteer untuk belajar alfabet dari Braille. Salah satu relawan Cinta mengaku sebelumnya belum pernah mempelajari huruf Braille. Menurutnya membaca Braille cukup menantang karena harus memahami pola titik-titik dengan kombinasi tertentu. Jadi saya mulai juga belajar kayak juga. Jadi juga nempel-nempel itu juga ada pola-polanya. Jadi mereka ngejelasin pola-polanya, nempelinnya gimana segala macam. Jadi dari sini saya bisa belajar bahasa-bahasa tunanetra. Cinta mengaku senang bisa mengikuti kegiatan ini, karena selain berbagi, ia juga mendapat pengalaman dan pengetahuan baru. Maulidi Murni, TVRI Kalbar melaporkan. Wah, seru banget ya kalau belajar ya. Sebenarnya itu juga jadi salah satu bentuk pembelajaran juga, tidak hanya buat teman-teman di sana tapi buat kita juga. Bener, dan itu pastinya menjadi penyemangat juga untuk teman-teman kita tunanetra kan. Iya, oke. Dan sekarang kita masih punya informasi lainnya, kali ini datang dari Kalimantan Tengah, di mana keberadaan sekolah rakyat terintegrasi 54 Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi tempat menyenangkan bagi para siswa-siswi untuk belajar dan juga menimba ilmu dan juga tentunya beradaptasi antar penghuni asrama. Berikut informasinya. Sekolah Rakyat yang merupakan inisiasi pemerintah pusat program Asta Kita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terhadap pemerataan pendidikan pendidikan, khususnya bagi masyarakat anak-anak tidak mampu maupun putus sekolah, mendapat dukungan dan disambut antusias masyarakat di daerah. Ini dibuktikan dengan tingginya minat orang tua menyekolahkan anaknya pada sekolah rakyat, seperti di sekolah rakyat terintegrasi 54 Gunung Mas.
Bagi siswa, selain tempat belajar, sekolah rakyat juga sebagai pusat pengembangan potensi dan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Itu punya ada. Ya, itu apa? Kamu mantan guys. Mereka juga dilatih disiplin, mandiri mulai dari hal kecil, kebiasaan hidup sehari-hari di rumah. Siswa mengaku sangat senang ikut sekolah rakyat, di mana keperluan mereka juga fasilitas semua sudah disediakan, ditambah lagi dengan sistem pembelajaran menyenangkan dengan dukungan guru-guru yang profesional, ramah, dan berdedikasi. Saya bergabung di sini karena keinginan saya sendiri. Saya ingin menjadi lebih berprestasi dan ingin sukses agar dapat membanggakan kedua orang tua saya. Saya sangat bersyukur karena dapat diterima di sini dan saya sangat senang berada di sini karena wali asuhnya baik, wali asramanya baik, ramah, bapak ibu gurunya juga baik dan ramah. Cita-cita saya yang saya prioritaskan sekarang adalah menjadi seorang guru, agar saya dapat menjadi dasar untuk anak-anak Indonesia, agar anak-anak Indonesia dapat sukses, berkembang, kreatif, inovatif, dan berprestasi, agar negara kita Indonesia ini menjadi negara yang maju dan sukses ke depannya, agar menjadi generasi emas sesuai dengan program Pak Prabowo. Saya di sini selama beberapa hari ini sangat senang dan juga sangat nyaman karena saya bisa bertemu dengan teman-teman baru, suasana baru, lingkungan baru, orang tua baru. Bahkan saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih dari sini. Saya merasa sangat bangga di sini karena di sini berbeda dengan yang di rumah. Walaupun yang di sekolah rakyat ini berbeda dari yang di rumah, saya tetap menerima apa adanya. Tapi saya tetap bangga dan sangat senang bersekolah di sini. Kalau dari anak-anak, pada awal mereka masuk itu memang terlihat hal yang seperti dipaksa. Kenapa? Karena mereka biasa hidup dengan orang tuanya dengan pola kehidupan yang mungkin sangat berbeda ketika berada di asrama. Nah, setelah berjalannya waktu sampai pada hari ini anak-anak itu sudah mulai merasa nyaman dan merasa sangat dekat dengan Bapak Ibu wali asuh, dengan Bapak Ibu guru dan semua staf di sini. Dengan kepala sekolah juga mereka sudah mulai merasa nyaman. Terlihat sekali dari makanan yang disediakan sepertinya sudah cukup nyaman buat mereka, tempat tidur yang cukup nyaman juga, persediaan air dan sebagainya itu membuat mereka semakin nyaman. Sekolah rakyat terintegrasi 54 Kabupaten Gunmas diharapkan menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa-siswi yang kini berjumlah 100 orang, terbagi atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, untuk belajar dan tumbuh mewujudkan generasi yang cerdas dan berkarakter. Dari Gunmas, Ulindra dan Henry Sera melaporkan. Wah, kita juga melihat kebahagiaan dari anak-anak ya, bagaimana mereka bisa beradaptasi, bersosialisasi, dan paling penting mereka mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan. Benar, dan ini salah satu upaya pemerintah juga ya, Rohman, untuk meratakan pendidikan yang ada di wilayah khususnya di Indonesia. Benar sekali, dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Betul. Tentunya juga mendapatkan hak yang sama juga. Benar. Karena pernah juga dalam sebuah informasi juga disampaikan anak dari sekolah rakyat, alumni sekolah rakyat ini mendapat beasiswa sampai ke perguruan tinggi loh. Nah, dan semua kebutuhan mereka kan memang ditanggung ya, luar biasa sekali. Jadi kita perlu apresiasi juga untuk pemerintah pusat ya. Betul. Baik, selanjutnya kita akan ada informasi khas dari Kalimantan Utara. Pemirsa, kekayaan budaya di Kalimantan Utara seolah tak pernah habis untuk digali dan dilestarikan. Salah satunya adalah tradisi Bangen Tawai Lepa Ajau, sebuah pesta panen bumi yang digelar oleh masyarakat desa wisata Metun Sajau di Kabupaten Bulungan yang menjadi simbol rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Berikut informasinya. Kemeriahan tradisi Bangen Tawai Lepa Ajau di Desa Metun Sajau benar-benar memancarkan sukacita dan kehangatan masyarakat setempat. Ratusan warga dari berbagai kalangan usia antusias memadati sekitar Jalan Balai Adat Longjalu. Derap langkah gagah dan lantunan musik tradisional mengiringi para penari tarian ajai menjadi simbol kekompakan warga desa wisata Metun Sajau yang larut dalam perayaan pesta panen. Tradisi ini bukan sekedar pesta, melainkan wujud syukur mendalam kepada Sang Pencipta atas hasil keringat para petani selama 1 tahun terakhir.
Meski dihadapkan pada tantangan penurunan hasil panen, semangat kebersamaan atau gotong royong warga tidak sedikit pun surut. Hal ini terlihat dari kekompakan warga dalam memeriahkan rangkaian acara hingga hikmatnya prosesi penyerahan hasil bumi. Untuk generasi-generasi muda, terusnya masyarakat umum desa Sajau, kiranya kita tetap semangat dan tetap menjalankan acara-acara seperti ini karena tidak boleh ditinggalkan. Karena inilah ungkapan hati kita dalam melaksanakan tanggung jawab kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita berkat. Seharusnya kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Tradisi ini juga menjadi simbol sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak swasta yang turut hadir dan larut dalam tradisi Bangentawai Lepa Ajau. Dari Desa Wisata Mentun Sajau, kita belajar bahwa apapun kondisi alamnya, rasa syukur dan semangat kekeluargaan adalah hasil bumi terbesar yang harus terus dilestarikan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Baik, menarik sekali ya kalau sudah berbicara tentang tradisi Ar-Rahman yang ada di wilayah Kalimantan khususnya memang selalu menjadi perhatian masyarakat. Iya, benar. Karena sebagai salah satu desa adat budaya juga ini memang upaya dari masyarakat sekitar, kemudian juga saling bergotong royong ya untuk yang pertama melestarikan budaya, kemudian memanfaatkan budaya, melindungi budaya dan juga memanfaatkan budaya sebaik-baiknya ya. Benar. Itu sebuah keharusan kita juga ya untuk melestarikan budaya yang ada. Apalagi seperti tadi cuplikannya masyarakat antusias sekali mulai dari yang anak-anak sampai yang dewasa semuanya turut hadir untuk merayakan khususnya sebagai bentuk rasa syukur juga. Benar sekali dan tentu juga sudah menjadi tugas kita untuk terus melindungi, mempromosikan gitu ya. Karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul ya. Kita hafal ya, itu sudah menjadi tagline mati kita. Tapi memang bagaimana dari harapan besar juga untuk dukungan dari pemerintah untuk terus bisa memberikan dukungan baik secara moral, kemudian juga finansial juga untuk mereka agar terus lestari budayanya. Betul. Nah, berbicara banyak ya, kita sudah berbicara ya. Iya. Tapi menarik ya Pak Pemirsa, pembahasan kita hari ini mulai dari awal tadi ya, Roman, kalau kita kulik balik, kita udah seru-seruan sama Teh Lis ya. Bikin kue, habis itu kita dekor-dekor macam-macam dan sampai akhirnya kita sudah sampai di khas Borneo ini. Benar sekali dan juga menutup perjumpaan kita hari ini, semoga kedepannya kita semua tetap diberikan kesehatan juga ya di tengah ekonomi dan juga cuaca saat ini seperti itu ya, dan memang senang sekali kita terus bisa memberikan informasi yang menarik dan juga menginspirasi untuk pemirsa di rumah. Dan akhir kata saya Roman Hidayat dan saya Gita Indriani mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini kita akan berjumpa lagi nantinya ya di Ini Borneo selanjutnya dan kita akan dengarkan satu lagu dari Samayorinda. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.